Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Lain bersama saya Cak Ipin, dan saya kali ini kedatangan tamu, sahabat saya waktu kecil. Beliau ini sekarang adalah seorang praktisi ruqyah di sebuah organisasi namanya JRA, Jaringan Ruqyah Jam'iyah Ruqyah Aswaja. Jam'iyah Ruqyah Aswaja. Nah, beliau ini mempunyai sebuah cerita tentang masjid tapi di ruqyah. Nah, bagaimana ceritanya? Mungkin Anda punya cerita, tapi ini cerita lain. Pada suatu hari kami dimintai tolong oleh takmir masjid dan kepala desa di suatu daerah di Kabupaten Pati, di mana masjid tersebut ingin diruqyah oleh takmir masjid dan tokoh masyarakat di situ. Nah, kenapa ingin diruqyah? Karena diindikasi dari suatu masjid tersebut ada hal-hal yang menjanggal di luar nalar manusia. Nah, sebelumnya pada saat kami datang ke situ, masjid tersebut itu adalah dulunya menurut cerita masyarakat itu adalah tempat yang di pinggiran dan semak belukar. Di situ banyak pohon-pohon seperti bambu, jati, seperti alas di desa lah. Nah, di situ menurut warga di situ adalah salah satu tempat angker di desa tersebut. Nah, dari yang mempunyai tanah itu memberikan wakaf untuk membangun masjid di situ agar nanti kelak dia setelah meninggal itu mendapatkan pahala dari jariah wakaf tersebut. Nah, suatu ketika pada saat masjid tersebut ingin dibangun atau mau dibangun itu sudah diadakan ritual-ritual khusus untuk selamatan lah, intinya selamatan dan penjagaan lah. Nah, pada saat proses pembangunan masjid, nah, itu banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar manusia. Nah, pada saat prosesi pembuatan atau pembangunan masjid mencapai 60% hampir jadi dan masjid tersebut sudah digunakan untuk jamaah sholat 5 waktu dan juga digunakan untuk Jumatan, sudah bisa digunakan selayaknya dan bangunannya sudah jadi, tetapi seperti gerbang atau pagar, tempat wudhu dan tempat parkir belum jadi. Berarti di situ masjidnya 60% baru jadi. Nah, di situ terjadi kejanggalan-kejanggalan yang terjadi aneh dan di luar nalar manusia. Contohnya yaitu di dalam masjid itu seringkali dijumpai dalaman wanita. Nah, dalaman wanita lah, tahulah apa itu, dan ada juga pembalut wanita di dekat imaman. Padahal tempat tersebut sudah jadi, sudah tertutup rapat, akses untuk orang masuk pun sudah sulit. Karena apa? Karena salah satu marbot masjid itu membenarkan bahwa itu bukan ulah manusia. Nah, saya datang ke situ dan saya bertanya pada takmir masjid dan kepala desa serta tokoh masyarakat yang ada di dalam masjid tersebut saat prosesi ruqyah. Apakah benar Pak itu mungkin ulah manusia yang tidak suka dalam pembangunan masjid atau tempat ini dibangun untuk masjid? Nah, kata beliau tidak Pak, atau ada orang gila. Kata mereka juga tidak ada. Karena apa? Karena marbot tersebut juga membenarkan karena kuncinya sudah dibawa oleh beliau pada saat pulang dari masjid jamaah Isya. Nah, pada saat jamaah subuh dia membuka pintu masjid tersebut lah. Di dalam masjid itu banyak ada dalaman wanita dan di dekat imaman juga kadang ada pembalut wanita juga. Nah, itu membenarkan bahwa yang memasukkan itu bukan manusia karena masjid tersebut dikunci rapat dan tidak bisa orang masuk ke tempat masjid tersebut. Nah, saat itu kami bersama-sama untuk melakukan identifikasi tempat tersebut. Nah, kita melakukan ada beberapa teknik lah untuk mendeteksi di situ memang benar-benar ada hal-hal yang negatif atau tidak.
Nah, saat kami melakukan ritual atau prosesi itu terdiagnosa di situ ada hal-hal yang negatif yang banyak, bukan hanya satu. Karena apa? Pada saat kami melakukan doa-doa untuk keselamatan lagi, untuk meruqyah masjid tersebut, untuk melakukan doa-doa penjaga, doa-doa pelindungan ataupun yang lainnya. Pada saat kami melakukan prosesi ruqyah, tiba-tiba pintu yang tebalnya hampir 10 cm kan dibuka semua pada saat itu. Tiba-tiba pintunya menutup dengan sendirinya, diar 2 kali. Nah, sontak di kami semuanya juga rasa kaget pasti ada. Nah, dan salah satu dari kami semua, karena ada takmir masjid dan tokoh masyarakat tersebut, ada yang melihat sesosok yang hitam lah seperti bayangan yang keluar dari pintu yang sudah dijederkan tadi, yang sudah ditutup tadi. Jeder langsung buka lagi ya. Kami selesaikan pada saat itu, kita selesai ruqyah dan media yang kami untuk pembentengan, untuk pemagaran, untuk doa itu adalah air yang kita tempatkan di dalam ember. Nah, itu kami semprotkan dengan alat yang biasanya dipakai Pak Tani yang dicas itu, semprot hama itu kita semprotkan ke seluruh masjid, terutama di dalam masjid maupun di luar. Insya Allah air tersebut aman. Pada saat kami prosesi penyemprotan air tersebut, ada salah satu yang melihat sesosok makhluk yang tidak kasat mata tersebut menampakkan diri di atas tempat untuk berwudu. Tempat untuk berwudu tanda kutip darurat yang belum jadi, karena apa? Pembangunan tersebut baru 60%, tempat wudunya ya sepantaran orang seperti inilah, di ada atapnya lah. Sesosok makhluk tersebut ada di atas atap tersebut. Pak, sosok makhluk tersebut ada di situ, Pak. Nah, dengan isyarah, saya nggak melihat, tapi dia bisa melihat. Karena apa? Doanya tadi mungkin dia kepingin melihat sesosok yang tidak kasat mata tadi. Dengan isyarah, saya ambil bismillahirrahmanirrahim, saya tarik, saya hempaskan bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Dengan isyarah, semoga Allah menjauhkan atau menempatkan makhluk tersebut di tempat yang hanya Allah yang tahu. Nah, alhamdulillah dari prosesi hingga pertama, hingga akhir, hingga ada penampakan makhluk yang tidak kasat mata tadi, dan kami selesai untuk melakukan prosesi ruqyah tersebut. Alhamdulillah dari takmir masjid kita hubungi lagi 1 minggu kemudian. Alhamdulillah hal-hal yang tidak seharusnya terjadi seperti tadi, ada pembalut, ada dalaman seorang wanita, ada hal-hal yang kadang ada dilihat penampakan, itu alhamdulillah tidak ada lagi. Dan alhamdulillah doa-doa kita semua, bukan saya, dari takmir masjid, dari tokoh masyarakat tersebut, dengan metode ruqyah, dengan metode dari Jamiah Ruqyah Aswaja, alhamdulillah Allah mengijabahi dan masjid tersebut sudah nyaman digunakan untuk beribadah masyarakat setempat. Gitu ceritanya. Ya, seperti itu. Nah, tapi itu pas sebelum dibangun masjid itu tempat itu banyak kejadian-kejadian. Nah, menurut cerita masyarakat sekitar tempat tersebut kan pinggiran desa. Jadi pinggiran desa tersebut ada sungai, dan di dekat situ ada pohon jati, pohon pring, dan pohon-pohon yang lainnya itu ditebang. Sebelumnya itu memang kadang ada di dekat daerah tersebut pernah kejadian orang bunuh diri. Nah, seperti itu. Ya dikatakan masyarakat tersebut itu di daerah atau di tempat yang dibangun masjid itu tempat angker. Memang angker. Memang sudah seringkali mendatangkan paranormal lah atau orang pintar lah. Jadi mungkin itu diwakafkan juga itu untuk masjid supaya nggak angker lagi mungkin. Ya mungkin seperti itu juga. Ya. Terus tadi yang katanya proses pembangunan pun ada gangguan-gangguan juga, itu gimana? Ceritanya seperti ini. Dari pas pada saat pembangunan masjid itu kan membeli semen, entah itu membeli material lah. Padahal material tersebut ditaruh di situ. Nah, kok orang tersebut
tukangnya itu tidak melihat bahwa material itu di situ, padahal itu materialnya banyak. Nah, itu kan temannya melihat tapi dia tidak melihat. Oh, cuma satu orang. Cuma satu orang. Nggak lihat. Nah, nggak lihat, nggak semuanya. Itu kan, loh, semennya di situ, tetapi loh, nggak ada kok. Padahal temannya melihat. Terus ini pertanyaan lagi nih. Nah, tadi itu kan katanya ada pembalut, terus daleman wanita, itu posisinya di mana dan itu apa banyak atau cuma satu? Ceritanya seperti ini. Menurut warga setempat itu banyak warga yang kehilangan daleman. Tapi dia juga tidak tidak berpikir bahwa yang mengambil itu makhluk yang tidak kasat mata tadi. Perkiraannya ya tampil tetangga. Tapi malah kenyataannya dalaman atau pembalut wanita itu malah di dalam masjid ada, di luar juga ada, di tempat itu ada. Mungkin baru ngeh saat setelah ada isu-isu masjidnya ada pembalut-pembalut itu ya. Iya. Karena sebelum-sebelumnya itu tidak seperti itu. Nah, sebelum kamu mendatangkan kami itu hampir sering orang yang mau jamaah pada saat subuh kan mau qori itu kan. Sebelum qori kan orang ada yang datang, ada yang lewat, itu banyak melihat penampakan di masjid dan sering juga ada dalaman wanita yang di dalam masjid. Banyak. Tadi kan sudah dikasih tahu bahwa takmir masjid yang ada marbot yang memegang kunci. Maka dari itu tadi saya bertanya kepada mereka, apakah ada orang yang gila di situ atau ada orang yang tidak suka dibangun masjid. Ternyata tanah wakaf itu tidak ada sengketa dan tidak ada orang gila di situ. Lancar lah. Lancar. Nah, sebelum ada rame-rame itu kok bisa sampai masjid itu takmirnya mendatangkan JRA itu gimana ceritanya? Kami sebelum pandemi itu sudah melakukan ruqyah massal di daerah-daerah atau di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Pati. Nah, jadi itu dari warga Kabupaten Pati khususnya itu bisa mengakses atau bisa melihat di media sosial tentang kegiatan-kegiatan kami melakukan ruqyah massal. Nah, dari situ ada satu warga yang menghubungi kami, suatu warga masyarakat di desa tersebutlah, pemuda, itu menghubungi kami untuk meruqyah dia yang sedang sakit bertahun-tahun, sudah dibawa ke dokter mana, ke rumah sakit mana, ke tempat mana tidak sembuh-sembuh. Alhamdulillah dengan metode ruqyah si pemuda tersebut, si Adi, bisa sembuh dari penyakitnya. Nah, terus ada ada masalah di masjid, dia mengusulkan, kan dia juga salah satu dari pemuda takmir masjid tersebut, itu mengusulkan untuk meruqyah masjid tersebut dan disetujui oleh takmir masjid maupun kepala desa setempat. Nah, ceritanya seperti itu. Dan alhamdulillah masjidnya sekarang sudah nyaman untuk digunakan untuk melakukan ibadah dan tidak ada hal-hal yang menjanggal sebelum-sebelumnya seperti itu tadi. Dengan izin Allah. Alhamdulillah. Nah, doakan kami dari Jamiah Ruqyah Aswaja dapat istiqomah mendakwahkan Al-Quran adalah obat pertama dan utama bagi makhluk yang sakit. Jadi begitu ceritanya teman-teman. Sebelum video ini diakhiri, jika ada teman-teman yang mempunyai pengalaman atau cerita yang ingin dibagikan, bisa kontak kami melalui alamat email atau DM di Instagram, nanti linknya akan kami taruh di deskripsi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam subuh.